Tuanku, mengapa Anda datang sendiri hari ini? Oke, dia butuh gaun. Pakailah untukku. Oke, Aku tidak memakainya. kenapa begitu? Aku seorang supir, gaun apa yang harus aku pakai? Tidakkah Anda ingin segera menjelaskan hubungan kita? Jadi apa hubungannya dengan aku memakai gaun? Apakah Anda tidak percaya pada PR cerita ini atau tidak? Percaya, percaya. Tuanku, silakan lewat sini. Silakan, Nyonya. Ini kamarnya? Oke, tidak apa-apa. Coba denganku. Tunggu sebentar. Ganti ini dengan... Setinggi ini? Aku tidak memakainya. Anda tidak percaya pada PR cerita? Masih tidak percaya pada PR? Aku pakai. Tuanku benar-benar punya selera yang bagus. Tidak terlalu besar atau kecil, pas. Tuan Gu, aku tidak bisa menyetir seperti ini. Aku sudah mengaturnya. Tuan Gu, apakah aku terlalu berlebihan? Ini tidak akan cocok untukmu. HMPH. Tuan Gu, kita harus pergi. Cepat kali ini. Jatuh itu jelek. Mau menari? Untuk memenuhi harapan semua orang, kita harus menari. Maaf. Aku sudah punya pasangan menari. Aku tidak menari. Kamu tidak bisa, aku ajari.
Maaf, Tuan Gu. Aku sedikit tidak nyaman. Pulang dulu. Lama tidak bertemu, Tuan Gu. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk ngobrol jika tidak keberatan? Aku ingin tahu. Proyek Tuan Gu di Taman Yu kami. Seberapa penting itu? Kamu pergi temui dia. Oak. Siapa? Aku. Tuan Gu. Ah. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kurasa kamu tidak baik-baik saja. Ah. Jangan lihat ke atas. Itu bisa menyumbat saluran udara. Tetaplah melihat lurus ke depan. Aku tahu banyak. Tuan Gu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh seseorang? Permisi. Tuan Gu, kamu datang jauh-jauh di tengah malam untuk kunjungan pribadi. Bukan hanya untuk balas dendam padaku, kan? Kamu. Siapa yang datang di tengah malam? Apakah ini rumah Sunyusuan? Iya. Kamu. Maaf kami terlambat. Siapa yang mengirim kamu ke sini? Aku. Ayo masuk. Silakan dinikmati. Aku tahu kamu belum makan malam. Kusiapkan khusus untukmu. Aku pergi, tapi aku baru saja makan 2 mangkuk wonton, 10 tiram, semangkuk bubuk kuku, dan 5 kerang bakar. Tidak terharukah kamu? Tidak terharu. Aku benar-benar tidak terharu. Terharu, sangat terharu. Kalau begitu nikmatilah. Jangan sungkan padaku. Sudah kenyang, bos? Aku benar-benar kenyang. Makan saja. Bos, apakah kamu perlu aku antar pulang? Tidak, kamu sudah bekerja keras hari ini. Aku akan pulang sendiri. Terima kasih bos atas pengertianmu. Bos, kenapa kamu di sini? Jangan aku, ikuti aku. Orang harus belajar untuk bertanya lebih sedikit dan melakukan lebih banyak. Kamu suka mendaki gunung? Oke, Kamu takut capek? apa yang bikin capek dari mendaki gunung? Kalau gitu, kamu bisa jemput aku jam 5 pagi besok. Jam 5, terlalu pagi. Ada apa? Jaraknya lebih dari 60 km dengan mobil. Nggak harus jam 5 pagi segitu. Tunggu sampai kamu bayar aku. Kapan aja kamu mau.
Ayo kita pergi. Oh iya, bos. Apa sikapmu ini? Aku cuma pengen punya semangat sepertimu. Senang punya bos yang semangat. Nah, gitu dong. Aneh. Gimana perasaanmu tentang orang ini? Hari ini ada sedikit makanan enak. Bos sudah datang. Turun. Ada apa denganmu, bos? Ayo, Kita mau pergi kemana? naik gunung. Naik gunung. Sekarang naik gunung. Aku belum sarapan. Bos, aku sebenarnya mikirin ini semalaman. Aku rasa sebagai supirmu, aku nggak perlu ikut mendaki bersamamu, kan? Gimana kalau aku bersihin mobilmu lagi? Kamu nggak pergi. Bisa pilih nggak? Jangan dipotong gaji, tambahin aja. Tambahin sebanyak yang dipotong. Potong 500 tambah 3 kali. Oke, ayo mendaki. Bos, tunggu aku. Tunggu aku. Apa sih isi tasnya? Kok berat banget? Kasih aku airnya. Aku bilang, kok berat banget? Ada apa? Ada masalah? Nggak. Hahaha. Kayaknya bisa ngikutin. Aku mendaki bersama. Dia sangat senang.
Ayo. Tunggu aku. Tuan Su, akhirnya kamu menemukan hati nuranimu? Itu yang kamu katakan? Oke, gaji 3 bulan tidak boleh kurang 1 sen pun. Lagi pula, kamu ingin mengambil tas ini sendiri. Tuan Wei, tunggu aku pelan-pelan. Aku tidak bisa menemukan senjata kerja seperti ini untukmu. Bos, apakah kamu masih punya air? Ya, Aku kehabisan air. Bisa kasih aku 1 botol? tidak. Kenapa begitu? Kamu sangat pelit. Aku tidak bermaksud mendaki gunung denganmu hari ini. Kau tahu akan mendaki gunung denganmu. Aku akan membawa air ekstra sendiri. Tapi aku bisa menjualnya padamu. Jual. Aku membawa air ini dari gunung. Mau aku beli? Kamu juga bisa tidak membelinya. Berapa harganya? Kenapa kamu tidak pergi merampok saja? Kamu tidak tahu apa yang dijual di tempat wisata gunung. Apakah harganya beberapa kali lebih mahal dari biasanya? Apakah aku datang untuk bermain hari ini? Aku di sini untuk bekerja denganmu. Lagi, aku membawa setengah air ini ke atas gunung dengan susah payah. Alasan mengapa air di gunung ini mahal? Karena biaya pengirimannya. Biaya tenaga kerja yang tinggi. Aku membawa air ini. Meskipun biayanya sendiri tidak tinggi. Tapi biaya pengiriman untuk membawanya ke sini. Dan biaya tenaga kerja yang dibayarkan padamu semuanya dibayar olehku. Jadi tidak mahal menjualnya seharga 50. Kamu. Kalau begitu jual aku 1 botol. Potong dari gajiku. Layak untuk menyimpan minumanmu. Botol air ini terlalu mahal. Hei, Tuan Gu. Batu apa yang akan kita cari di gunung hari ini? Apakah kamu harus datang dan mencarinya sendiri? Kita sudah membicarakan ini sepanjang hari. Aku tidak menemukan batu apapun.
Kudengar gunung ini adalah tanah harta Feng Shui rumah Yin. Kesempatan melihat api hantu. Semuanya api hantu yang bertulang. Hei, tunggu sebentar. Tunggu aku. Sudah mulai malam. Ayo pulang. Akhirnya bisa pulang. Kamu dengar? Suara aneh apa itu? Apa tadi itu? Itu jenis api hantu. Nilai kekuatannya sangat tinggi, dan aku takut dengan itu. Bercanda? Mana mungkin aku takut? Oke. Oke. Pulang dan hubungi. Oke. Hahaha. Ah, Semoga Tuhan melindungi. Tidak ada luka. kamu harus berterima kasih padaku. Kamu yang mengirimku ke sini. Oke. Terima kasih. Hei, tidak. Bagaimana aku bisa ingat kamu menyeretku turun gunung? Bukankah karena kamu dan serangga itu? Siapa sangka tuanku yang terhormat? Takut dengan serangga kecil seperti itu. Aku tidak takut serangga. Itu karena serangga membawa banyak bakteri dan debu. Aku merasa tidak bersih. Lupakan, aku berusaha keras. Dia aneh. Siapa yang memberiku obat itu? Gadis. Apakah gadis itu lebih baik? Aku datang untuk melihatmu. Jauh lebih baik, terima kasih, Nenek. Sama-sama. Kami sedang memanggang di luar. Kalian berdua juga keluar untuk bersenang-senang. Nek, kamu salah paham. Kami bukan pasangan. Aku mengenalmu. Dalam tahap jatuh cinta tapi belum menikah. Hahaha, jangan khawatir. Jangan lihat aku sudah tua. Pikiranku sangat terbuka hahaha. Nenek, kami benar-benar bukan pasangan. Hei nak, pria ini lebih proaktif. Hahaha, Oak, aku akan keluar. Menunggu kamu? Oak, cepatlah. Bulan ini, angin gelap dan angin kencang, pria dan wanita sendirian di hutan belantara. Sulit untuk tidak salah paham. Kenapa ibu mertua tidak memberiku obat? Nenek Zhang bilang bahwa astigmatis dan miopinya sangat parah. Aku takut akan memperburuk kondisimu. Jadi aku hanya... Oke. Oke. Cepat, aku keluar dulu.
Ini HP siapa? Punya Nenek Zhang. Kalau HP kamu, Kamu beruntung masih baik-baik saja. HP apa yang kamu salahkan? aku ingat sekarang. Kamu selalu takut serangga? Kamu waktu itu benar-benar lemah, menyedihkan dan tidak berdaya. Apa yang lemah? Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya. Tapi ada satu syarat. Nasi goreng. Kalau tidak mau bayar biaya kerahasiaan, boleh saja. Kalau begitu pinjamkan HP MU. Aku mau telepon rumah untuk memberi kabar. HP itu punya Nenek Zhang. Aku mau minta pinjam padanya. Pelit banget. Sayang minum satu minum, satu minum satu. Ok, ayo, ayo. Duduk. Ayo coba barbeque original kami. Hei, dan anggur buah ini adalah aku dan istriku buat sendiri. Terima kasih nenek. Nenek, terima kasih untuk HP MU. Oh benar, bagaimana kamu bisa jatuh dari gunung? Apakah ada kecelakaan serius? Ya, kami mengalami kecelakaan yang sangat serius. Bagaimana dengan serangga sebesar itu? Menurutmu itu serius? Ahahaha. Oh, aku menggedekannya. Apa yang kalian berdua lakukan di gunung? Oke, Kami bukan pasangan. Dia bosku. Dia adalah pemahat yang berbakat. Aku yang dia bayar untuk datang dan bekerja. Menggiker? Oke, Hei, aku ingat apa yang kamu katakan. Villa Ikan Naga. Ada perusahaan yang khusus mengukir. Itu warisan. Ada juga leluhur. Mereka juga sering naik gunung. Sepertinya terbuat dari ukiran batu bata. Oke, aku tidak tahu sisanya. apa itu ukiran batu bata? Ukiran batu bata adalah dekorasi penting dalam arsitektur Tiongkok kuno. Ini bukan hanya mengukir. Itu sama pentingnya dalam pemilihan dan pembakaran batu bata. Sepertinya ukiran ini bukan hanya pekerjaan manual. Ini pekerjaan yang rumit. Tidak mudah. Nenek Zhang, bisakah kamu meminjamkan ponselmu? Ponselku juga rusak. Tentu saja bisa, hahaha. Hei Paisake kamu? Tapi kamu masih harus minum 2 gelas, hahaha. Tidak masalah. Ayo. Ayo makan. Selamat datang. Jangan hanya duduk di sana, hahaha. Ini masih asli. Nak, kamu sangat dermawan. Ayo saja. Hahaha, bagaimana kabarmu? Kenapa kamu tidak meminumnya? Jangan hanya minum, makan lebih banyak. Tidak bisakah kamu minum? Pria itu tidak bisa melakukan itu. Ayo lagi, hahaha. Terima kasih kakek. Hahaha. Hei, benarkah? Santai saja. Makan lebih banyak. Aku akan ambilkan lagi untukmu. Ayo. Ayo kita sentuh satu. Ayo. Bersulang. Sentuh satu. Mainam. Tuan Gu. Bersulang. Ja, bersulang. Ayo kakek, ayo. Oh, no. Wu Yancheng. Kamu bisa tidur di sini. Apa kamu tidak kedinginan tidur di sini?
Lagi pula ini menyelamatkanku. Bolehkah aku ambilkan selimut untukmu? Ruosi. Ada kebiasaan di kampung halamanku. Pria harus membayar untuk wanita yang cintainya dengan tangannya sendiri. Memasang tusuk konde. Mengakuinya sebagai cinta seumur hidupnya. Agar keduanya bisa hidup bersama sampai tua. Tidak pernah berpisah. Maukah kamu memakai tusuk konde ini? Ruosi. Rugi jadi ayah. Mati sudah. Bu Yancheng, kenapa kamu tidak bicara di tengah malam? Kamu mau menakuti siapa sampai mati? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak meninggalkanmu sendirian. Lihat, aku bawakan selimut untukmu. Lahir lagi. Sauvignon Blanc mati. Dekan Bu. Kamu kesurupan? Dasar mesum. Ini ciuman pertamaku. Terima kasih. Maukah kamu menikah denganku? Kamu masuk angin? Tadi malam? Bukan hal baik yang kamu lakukan. Apa yang kulakukan? Kamu tidak ingat apa-apa. Aku. Nok. Aku buatkan kamu sup jahe. Pila keringan ini, minum ini dan berkeringat lebih baik. Terima kasih, Nenek. Terima kasih banyak. Hei, tidakkah kamu buru-buru mensisipinnya? Jalan sambil makan. Kenapa makan sup? Aduh, kamu terus seperti ini, kamu tidak akan menemukan istri. Apakah ini ada hubungannya dengan menikah? Jampun. Ini teman pertamamu? Achen. Jampun. Minum pelan-pelan. Jangan sampai terbakar. Tadi malam, Pekerja sedang beroperasi. Datang dan lihat.
Ini pekerja sedang membuat batu bata. Ini adalah batu bata, ya. Ya, datang ke sini, silakan. Ini adalah ubin lantai. Ini sudah bermotif. Pak, apa itu? Ini adalah batu bata emas. Bricks. Teori Briggs ini, karena batu bata yang dibuat sangat keras. Ada suara logam saat diketuk. Jadi disebut Briggs. Tapi ada satu hal lagi. Karena proses produksinya sangat rumit. Besar dan kecil, termasuk lebih dari 30 proses. Dari pekerjaan rumah hingga selesai. Akan memakan waktu sekitar 2 tahun. Batu bata yang akhirnya dibakar dipukul dengan suara. Pecah tanpa lubang. Jadi sangat berharga. Dengan penjelasanmu, kerajinan ini tidak kalah dengan emas. Juga sangat berharga. Oleh karena itu, batu bata emas sebelumnya langsung dikirim ke ibu kota. Didedikasikan untuk bangunan kerajaan, seperti istana musim panas. Saya mengerti. Batu bata ini dibuat dengan baik. Cetakan yang digunakan untuk batu bata ini juga sangat indah. Pekerja saat ini benar-benar pintar. Untuk bisa melestarikan budaya tradisional yang begitu baik. Kami belum melakukan cukup. Patung cerita ini adalah model kami. Mereka melanjutkan budaya patung. Apa yang kami lakukan? Haha, jauh dari itu. Pabrik kecil seperti kami. Cukup bagus untuk bertahan hidup. Aku benar-benar takut suatu hari nanti tidak bisa bertahan. Hancurkan pintu. Jadi sekarang aku hanya bisa mencari nafkah sebagai ubin lantai. Yang benar-benar terhormat adalah tuan tua itu. Jika ada proyek di cerita masa depan yang bisa menggunakan batu bata baru ini, aku khawatir tidak ada yang lebih cocok. Aku ingin tahu apakah kamu mau bekerja sama dengan kami. Bagus. Silakan datang ke Tuan Kuo. Itu tidak sepenuhnya benar. Kapitalis jahat. Masih sangat berhati nurani. Tuan Kuo, ini para pekerja mengambil lumpur. Apa ini, Pak Tua? Ini tempat lumpur diinjak di depan bata emas adobe. Apakah kamu menginjaknya? Tidak punya mesin atau apa? Nona Sun tidak tahu apa-apa. Batu bata yang dibuat dari lumpur yang diaduk secara mekanis akan muncul retakan. Biasanya, dibutuhkan 5 tenaga kerja kecil. Hanya dengan menginjak tanpa alas kaki kamu bisa menyelesaikannya. 5 jam? Jika Tuan Gu dan Nona Qin ingin mencoba, kamu bisa naik dan mencobanya. Tuan Gu, sebagai CEO grup Gu, haruskah aku memeriksa bahan ukiran sendiri? Ide bagus. Tidak mau mencoba? Cobalah saja. Tuan Gu, bagaimana ingatanmu?
Aku usia 3 tahun bisa menghafal kamus bahasa Cina modern. Usia 5 tahun bisa mendikte seni uke batu. Usia 7 tahun bisa menjelaskan matematika tingkat tinggi. Apakah kamu ingat apa yang terjadi tadi malam? Apa? Kalau begitu tunggu sampai kamu bisa ingat dan kita bicara setara. Sudah larut. Mau masuk untuk makan malam? Tidak, sampai jumpa besok. Hei Yansheng. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi tadi malam? Ini terjadi tadi malam. Sangat menyenangkan. Hai ketua. Cicitmu sudah dalam perjalanan. Oh menjadi. Dasar mesum. Ini ciuman pertamaku. Bagaimana ingatanmu, Tuan Bu? Benarkah? Selamat pagi, Tuan Bu. Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Tuan Du. Tuan Du. Apa? Apa? Aku yang harus menanyakan ini padamu. Apakah kamu tidak tidur nyenyak? Mimpi buruk. Mimpi buruk. HMPH. Itu namanya balas dendam. Aku berharap kamu mimpi buruk setiap hari. Wow. Ini adalah museum patung di Kushi. Ini terlalu besar. Masuklah. Ini hanya koleksi keluarga Gu kami. Koleksi yang sangat biasa. Harta karun yang sebenarnya ada di pavilion koleksi. Bisakah aku pergi ke pavilion koleksi? Tidak. Mengapa begitu? Hanya anggota keluarga Gu yang bisa masuk ke pavilion koleksi. Bos, kamu mengukirnya di sini. Ya, Bagaimana dengan seniman sepertimu? Biasanya bagaimana cara kerjanya? Bisakah kamu memberiku demo juga? Biarkan aku memberi penghormatan. Ada apa? apakah kamu ingin mencobanya? Aku.
Duduk. Ambil ini. Seperti memegang pena. Aneh. Tanganku sepertinya tidak terlalu gemetar lagi. Bos. Aku teringat sesuatu. Huisin memintaku pergi ke toko bunga untuk sesuatu. Aku akan menjemputmu nanti. Maksudmu karena si peri kecil itu? Tanganmu sepertinya semakin membaik. Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada yang istimewa. Biarkan dia mencoba saja. Oak, Aku tidak memanggilmu ke sini untuk bercerita. Ini untukmu cari tahu sendiri. Karena Sun Yusuan membantuku memulihkan ukiran itu. Bagaimana aku bisa pulih lebih cepat? aku punya ide yang berani. Katakan. Bawa Sun Yusuan selalu di sampingmu. Bawa dia bersamamu. Bukankah sekarang sudah begitu? Kamu tahu apa itu power bank? Kamu ini. Ponsel yang bisa kehabisan baterai kapan saja. Dan Su Yusuan adalah keberadaan seperti power bank. Dan makna utama power bank, kamu tahu apa itu? Bawa saja selalu bersamamu. Jadi maksudmu kalian harus bersama siang dan malam? Bersama siang dan malam. Bersama siang dan malam. Jangan berpisah sedetik pun. Permisi. Aku akan melakukannya lagi. Pak Bu, aku ingin izin besok. Alasan. Urusan pribadi. Aku tidak harus melaporkan semuanya. Baiklah. Baiklah. Terima kasih, Bos. Tapi, menurut peraturan perusahaan, kamu harus mengirim email untuk mengajukan. Oke. Aku akan mengirimnya malam ini. Yah, perusahaan besar banyak peraturannya. Minta izin saja ribet. Yusuan, kudengar kamu minta izin besok. Apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke Hongda Shopping Mall mengantar keranjang bunga. Besok setelah kerja mau makan malam bersama? Oke, besok Komet akan bersama. Baiklah, sampai jumpa nanti. Kapan pengajuan izin akan dikirim padaku? Oke, kita janjian makan setelah pekerjaan selesai. Janjian makan.
Oke, Pak Gu akan langsung mengirimkannya kepada kamu. Halo Xiaojie. Aku mau semua informasi itinerari Su Yushuan besok. Wah, hal yang sibuk banget. Kamu tahu aku belum sarapan? Sayang, kok ada di sini? Aku sudah selesai. Ayo, tungguin kamu makan bersama di akhir pekan. Jadi kita sarapan, makan siang, atau makan malam sekarang? Bebas aja. Oke, tunggu aku ya. Aku sudah siapkan makanannya. Sarapan dulu aja. Later. Ada keadaan khusus. Gimana bisa kerja keras kalau nggak sarapan? Aku pindahin deh. Ya sudah, lupakan aja. Aduh, maaf banget. Teman-teman kantor kita. Ke papa. Oke, kalau gitu kamu bantu aku dulu. Aku langsung bantu kamu setelah makan cepat. Makasih. Hei, aku bilang kan kamu kerja gratis. Ada apa sih? Kerja gratis apa? Kebetulan asisten bayi datang urus bisnis. Terus diajak makan siang bersama. Oh, jadi dia udah ngatur dari awal ya? Gampang banget kamu percaya. Maksud kamu apa? Ya jelas dia naksir kamu dong. Apa maksudnya? Malu dong kalau sampai didengar orang. Ah, asisten bayi, kerja keras ya? Nggak keras-keras amat. Oke, jangan bahas ini lagi. Gimana situasi yang itu? Yang mana? Jangan pura-pura lupa, aku udah dengar semua. Waktu itu kamu temanin Gu Yingchen meeting. Mereka ternyata tinggal bersama. Nggak mungkin. Dengar dari mana itu? Shao Ye, asistennya Guan Yongchen. Hai dia. Dia playboy terkenal. Omongannya nggak bisa dipercaya. Jangan percaya dia. Bagus, aku sudah menahan diri beberapa hari ini dan tidak berani bertanya. Aku sangat khawatir. Khawatir tentang apa? Ya, kurasa begitu. Meskipun Gu Yancheng kaya dan tampan, tapi terlalu jauh dari orang seperti kita. Kamu nonton acara TV. Apa jenis pertarungan terbuka dan rahasia di keluarga kaya? Berkelahi untuk harta? Sangat berdarah-darah. Kamu pikir ini alasannya? Aku pikir lebih baik kamu kurang nonton drama darah-darah. Lagi pula, bagaimana mungkin aku naksir orang yang narsis itu? Oak. Tapi aku masih pikir asisten Bai cukup baik. Kamu terlihat lembut dan perhatian. Sangat cocok sebagai pilihan pacar terbaik. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan menaklukkannya. Huisin, kamu. Kapan masalah nymphomania ini akan berubah? Kamu tidak mengerti cinta. Itu perlu selalu segar. Kamu jomblo. Mari selesaikan masalah kejombloan dulu. Aku tidak bisa berusia 26 tahun, ciuman pertama masih milikku, kan? Oak. Tidak baik dicium oleh siapa saja. Itu yang menyebalkan. Aku bosnya, kamu lihat? Kamu bisa bekerja lebih keras. Kalau tidak, power bankmu akan menjadi milik orang lain.
Waduh bos. Aku bisa mencium bau asammu dari layar. Lupakan saja. Bagaimana kalau dicoba? Sangat sakit di seluruh tubuh. Aku kesal. Makan lebih banyak. Hei, Bai Beng. Sudah berapa tahun kamu di Gushi? Hampir 5 tahun. 5 tahun terlalu berat bagimu. Jika dia memberi lebih banyak uang, kamu bisa mensubsidi biaya toko bunga. Aku tidak bisa tinggal selama 5 hari. Tidak sesulit itu. Itu karena kamu sudah punya segalanya. Jadi kamu tidak merasa sulit. Apakah kamu harus mengajari aku lebih banyak di masa depan? Oke. Bersulang. Bukankah ini inti dari sarang anti-sperma yang meledak ini? Halo, Tuan Bu. Apa perintah Anda? Halo, Tuan Bu. Ada apa dengan Anda? Aku tidak enak badan. Datang ke rumahku. Bagaimana dengan Pamandu? Biarkan Pamandu mengantarmu ke rumah sakit. Dia tidak ada di sini. Halo. Halo, Tuan Kuo. Ya ampun. Tuan Bu. Panas sekali. Kuo Yanceng. Jangan tidur, bangun. Kenapa tidak ada orang di rumah? Kamu demam? Bisa jalan sekarang? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ah. Cepat berisik. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kamu gila? Bagaimana bisa kamu tidak mau ke rumah sakit padahal sakit parah seperti ini? Aku punya lemari obat di rumah. Tidak, kamu harus pergi ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini. Ayo pergi. Aku tidak mau. Sudahlah, di mana lemari obatmu? Ada. Maaf. Sudahlah, aku akan mencarinya sendiri. Dingin. Sangat dingin.
kamu sudah sadar. Sudah lebih baik. Apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa aku lakukan? Oke. Demamnya sudah turun. Kalau tidak, aku harus menyeretmu ke rumah sakit. Terima kasih. Meneleponku begitu larut tadi malam. Membuatku sangat ketakutan. Tapi sekali lagi, kenapa hanya kamu sendiri di rumahmu? Bagaimana dengan Pamandu? Bagaimana dengan dokter pribadimu? Tahukah kamu demam bisa membakar orang sampai mati? Bahkan jika tidak sampai mati, kamu bisa jadi bodoh karenanya. Kamu masih bisa tertawa kalau bukan karena aku. Kamu sudah mati. Aku begadang semalaman merawatmu. Kamu harus naikkan gajiku. Tidak apa-apa. Tapi aku punya tugas baru untukmu. Kedengarannya tidak seperti hal yang baik, katamu. Paman pulang kampung mengunjungi saudara. Pergi selama sebulan. Sekarang aku sakit lagi. Aku mungkin butuh kamu pindah sini untuk merawatku. Aku bekerja sebagai asisten kehidupan. Mengambil beberapa tugas rumah tangga. Asisten kehidupan. Tapi sepertinya aku hanya sopirmu. Tapi aku bilang ke orang lain bahwa kamu asistenku. Dengan kata lain. Tapi bagi seorang gadis, ini sangat tidak nyaman. Kenapa tidak langsung ke Baibing saja? Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu menangani urusan perusahaan lebih baik dari Baibing? Ini. Tentu saja, ini bukan kewajiban. Ini permintaan. Karena aku terbiasa menggunakan orang yang dikenal dan dipercaya. Kamu percaya padaku? Kamu adalah pria dalam cerita ini. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi jika kamu benar-benar tidak mau, lupakan saja. Gaji 3 kali lipat seharusnya bisa dapat orang lain. Oh, tidak apa-apa, kamu pergi dulu. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan khawatirkan aku. Hahaha, apakah kamu menyelamatkan orang sampai akhir? Lagi pula hanya sebulan. Tidak lama. Bos, bagaimana dengan gaji 3 kali lipat yang kamu sebutkan tadi? Seharusnya masih berlaku. Tentu saja berlaku. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Aku akan keluar belikanmu makanan. "36 trik pahit. Untuk kesuksesan, pengorbanan kecil ini juga diperlukan. Seperti kata pepatah, aku tidak bisa menahan anak, aku tidak bisa menangkap serigala. Dan sekarang kamu hanya perlu sedikit kedinginan. Manfaatkan kesempatan untuk berbuat baik. Si peri kecil yang baik hati itu lembut hatinya. Dengan cara ini, tingkat keberhasilannya setuju untuk memindahkanmu sangat tinggi. Tidak. Rencana pahit berfokus pada kata yang nyata. Si peri kecil tidak bodoh. Jika kamu hanya berbohong padanya, dia pasti langsung tahu. Bagaimana kabarmu? Proyek dengan Taman Giok. Saya ingin membuat janji dengan Tuan Gu Hotel untuk detailnya. Bagaimana kalau jam 8 malam? Tidak masalah. Ya, itu cukup bagus. Ramuan apa yang kamu buat? Kamu membuatku kaget setengah mati. Kenapa kamu berjalan tanpa suara? Bukankah aku sudah bilang untuk istirahat sebentar? Apa yang kamu lakukan di sini?
Aku ada pekerjaan yang harus keluar malam ini. Bos, kamu masih bekerja sangat keras. Bagaimana kamu bisa membuat kami bekerja seperti ini? Ayo duduk. Ayo bos, coba keahlian unik Sunshi dalam membuat bubur penguat lambung. Khusus untuk penyakit. Dan usus setelah mabuk dibuat khusus. Cobalah. Kamu coba. Bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Apa maksudmu tidak apa-apa? Itu cukup bagus. Aku beritahu kamu sesuatu. Aku hanya membuat bubur ini untuk Lausu. Aku belum membuatnya untuk orang lain. Yang pertama ini. Kamu pulang dan kemas barang yang perlu digunakan. Pergi saja ke rumahku. Ya, jangan menjemputku. Aku selesai, minta Bai Bing untuk mengantarku pulang. Oke. Hei bos. Aku lupa bertanya padamu. Di kamar mana aku akan tinggal di rumahmu? Kamu bisa tinggal di kamar tamu di seberangku. Oh, kamar itu lebih banyak sinar mataharinya. Hidup akan lebih nyaman.